Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah akan menyampaikan kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk Geothermal. Topik 2, data satelit optis dan SAR serta penggunaannya untuk eksplorasi geothermal. Segmen 5, interpretasi dan analisis. Komponen remote sensing yang keenam adalah interpretasi dan analisis. Interpretasi dan analisis bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara visual maupun secara digital. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara visual, kelebihannya dia bisa mendapatkan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Tetapi kelemahannya adalah bahwa si pengguna harus betul-betul ahli atau sudah terbiasa melakukan interpretasi dengan citra tertentu. Sedangkan analisis secara digital, siapapun bisa melakukannya dengan algoritma tertentu. Kelemahannya, terkadang hasil analisis secara digital tidak sesuai dengan kebutuhan dari si penggunanya. Sehingga dalam hal ini, penggabungan antara analisis visual dan digital perlu dilakukan. Di mana yang paling pertama dilakukan adalah analisis secara digital terlebih dahulu. Kemudian, setelah ada hasil, baru analisis secara visual digunakan. Berikut saya berikan ilustrasi proses analisis citra secara digital untuk mengidentifikasi variasi vegetasi. Di mana analisis ini penting terkait dengan analisis geothermal. Karena sesuatu yang ada di bawah sering sekali menjadi asosiasi atau sering sekali terrefleksikan yang ada di permukaan. Di antaranya adalah vegetasi. Reflektansi vegetasi yang sehat pada panjang gelombang visible 0,43 sampai 0,66 mikron ini akan kecil atau nilainya rendah. Tetapi reflektansi vegetasi pada near infrared atau panjang gelombang sekitar 0,7 sampai 1,1 mikron akan besar atau menunjukkan nilai yang tinggi. Tiga parameter daun yang mempengaruhi pada reflektansinya terkait dengan pigmentasi, struktur fisiologi dan kadar air, pigmen, serta klorofil A dan B menyerap radiasi dengan panjang gelombang visible. Sehingga di sini, dengan menguji atau dengan menganalisis kondisi vegetasi atau kondisi tutupan daun dari vegetasi tersebut, maka kita bisa menganalisis lebih jauh terkait dengan kondisi tanah yang ada di bawahnya. Ilmu inilah kemudian berkembang yang disebut dengan Geobotanical Remote Sensing. Berikutnya, saya berikan contoh spektra vegetasi terkait dengan analisis digital. Analisis inilah yang akan dilakukan pada saat kita melakukan analisis digital. Di sebelah kiri adalah spektra vegetasi dan tanah yang diukur menggunakan spektrofotometer pada resolusi tinggi, sekitar 1,5 mikronanometer. Di sini, di aksis X ini adalah panjang gelombang, sedangkan di Y ini adalah reflektans. Reflektans yang maksimum akan bernilai 1. Artinya, radiasi yang berasal dari sumber itu 100% direfleksikan kembali ke sensor. Sebaliknya, refleksi yang rendah akan bernilai 0, mengindikasikan bahwa radiasi dari sumber itu 100% terserap oleh objek tersebut. Di sini kita bisa lihat respon setiap material yang diberikan insiden wave berasal dari elektromagnetik yang sama itu bisa memberikan respon yang berbeda. Misalnya, respon material A di sini garis putus-putus ini adalah berasal dari utritic vertisol. Ini menunjukkan pola yang demikian. Ada absorpsi di panjang gelombang sekitar 1400 nanometer, kemudian ada juga di 1800 nanometer. Material lain juga demikian, berbeda dengan material yang sebelumnya ini. Sehingga adanya absorpsi dan juga adanya refleksi yang maksimum seperti di puncak-puncak ini adalah dasar dalam pengidentifikasian material. Kemudian yang kanan, pengujian yang sama dilakukan untuk Landsat TM atau diambil dari data citra.
Spektrum vegetasi diukur menggunakan sensor Landsat TM pada panjang gelombang 0,4 mikron sampai 2,7 mikron. Di sini kita bisa melihat ada informasi yang hilang atau spektrum vegetasi yang tidak tampak di sensor Landsat ini. Sehingga di sini merupakan kekurangan dari penggunaan sensor multispektral seperti TM ini dibandingkan dengan spektrofotometer yang lengkap seperti ini. Materialnya sama, tetapi karena samplingnya tidak serapat dari yang digunakan oleh spektrometer, maka spektra yang diambil dari citra Landsat itu jumlahnya akan lebih sedikit. Sejumlah band yang ada saja. Berikut ditunjukkan hasil pemetaan digital untuk kondisi vegetasi di suatu lapangan minyak dan gas. Citra yang digunakan berasal dari Landsat 8 dengan konsep penggunaan saluran visible, near infrared, dan red yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Dua indeks vegetasi digunakan, yaitu ENDVI dan LAI. ENDVI adalah Enhanced Normalized Different Vegetation Index, sedangkan LAI adalah Leaf Area Index. Hasil analisis ini kita bisa melihat bahwa di sini indeks ENDVI akan rendah pada vegetasi-vegetasi yang terganggu. Demikian juga dengan LAI, di mana area indeks daun akan menjadi rendah pada kondisi tanah yang terganggu tersebut. Sehingga di situ kita bisa melihat adanya anomali-anomali yang rendah pada zona-zona yang diduga berasal dari sesuatu yang ada di bawah, di mana mempengaruhi pola tumbuh dari daun atau tumbuhan. Kurva yang di bawah ini merupakan cross-section atau penampang dari lintasan 1, lintasan 2, dan lintasan 3, melintang dari northwest ke northwest ke southwest. Di sini kita bisa melihat adanya nilai-nilai yang rendah dari LAI, begitu ya, itu menunjukkan adanya anomali yang berasal dari bawah. Demikian kuliah PB 6025 Remote Sensing untuk geothermal. Kita akan bertemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih.